Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Lingkar TV kembali hadir menemani Anda dalam Kriminal Sepekan. Tindak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kewaspadaan di lingkungan sekitar tentunya perlu terus dilakukan. Untuk itulah kami hadir dalam program yang kami rangkum dalam Kriminal Sepekan dan berikut rangkuman beritanya untuk Anda. Pemirsa mengaku terlilit hutang sebesar 500 juta rupiah. Juragan sapi di Kota Semarang, Jawa Tengah tega mencuri uang ratusan juta serta surat berharga milik temannya. Akibat perbuatannya, kini sang juragan harus berurusan dengan aparat kepolisian Polrestabes Semarang. Sugianto, warga Lamper Tengah, Semarang Selatan, harus berurusan dengan aparat kepolisian. Pria berusia 47 tahun ini tidak berkutik saat diamankan di rumahnya setelah diketahui melakukan aksi pencurian di rumah teman satu profesi berjualan sapi di daerah Gajah Kayamsari. Tersangka melakukan pencurian dengan menggandakan kunci rumah milik temannya. Di saat kondisi rumah dalam keadaan sepi, pelaku mengambil uang 350 juta serta puluhan surat berharga di dalam almari kamar korban. Yang dilaksanakan oleh Satreskrim Polrestabes Semarang 2023 sekira jam 5.00 WIB. Kronologi kejadian adalah awalnya tersangka main ke rumah korban di Jalan Gajah Timur dalam 2 RT 3 RW 8 Kelurahan Kayamsari, Kecamatan Kayamsari, Kota Semarang. Kemudian saat main tersebut, tersangka mengambil kunci pintu rumah korban, lalu menggandakan kunci pintu tersebut. Kemudian mengembalikan kunci pintu tersebut kepada korban tanpa sepengetahuan korban. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, tersangka melancarkan niatnya sekira pukul atau jam 5.00 WIB atau pagi hari dengan menggunakan kunci palsu yang telah diduplikat. Kemudian merusak dan menggunakan linggis. Pelaku mengaku melakukan pencurian karena terlilit hutang 500 juta rupiah karena usaha penjualan sapi mengalami kerugian. Hasil pencurian tersebut sudah digunakan untuk membayar sebagian hutangnya. Setelah itu saya masuk ke rumah, saya masukkan lagi. Kunci posisi awal itu di kamar atau di pinggir pintu itu. Ya. digandakan di mana? Mataram. Itu kok tahu korban punya duit banyak? Satu profesi. Atas perbuatannya, tersangka mendekam di sel tahanan Polrestabes Semarang dan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, 2 pengedar uang palsu dibekuk petugas Satreskrim Polres Brebes, Jawa Tengah. Keduanya ditangkap setelah menggunakan uang palsu untuk membeli sepeda motor. Dua tersangka pengedar uang palsu ini masing-masing bernama Edi Priyono dan Imam Santoso. Keduanya ditangkap berikut barang bukti 340 lembar uang palsu mirip pecahan 100 ribuan, sepeda motor pelaku, dan beberapa HP. Sindikat pengedar uang palsu ini terbongkar setelah kedua pelaku membeli sepeda motor milik warga seharga 9,4 juta rupiah dengan uang palsu. Kapolres Brebes AKBP Guntur M. Thorik menjelaskan, pengungkapan kasus itu bermula saat pemilik motor hendak menjual sepeda motornya melalui media sosial Facebook. Dari informasi di medsos ini, kedua tersangka tertarik untuk membelinya. Kedua pihak kemudian melakukan perjanjian jual beli motor seharga 9,4 juta rupiah secara COD. Korban kemudian memeriksa keseluruhan uang hasil penjualan motor dan ternyata palsu. Merasa dirugikan, korban kemudian melapor ke pihak kepolisian.
Atas laporan tersebut, tim Reskrim Polres Brebes melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap para tersangka. Dua pelaku mengaku membeli uang palsu dari seseorang sebanyak 500 lembar, mirip pecahan 100.000 sebesar 15 juta rupiah. BI memang sebagai saksi ahli, BI sudah menyatakan bahwa ke 340 lembar uang ini adalah uang palsu. Untuk proses hukum tetap dijalankan oleh kedua tersangka dan tidak menutup kemungkinan akan ada pengembangan lain lagi terkait dengan uang-uang ini. Saya himbau apabila memang ditemukan di wilayah Brebes adanya dugaan uang palsu atau peredaran uang palsu, tolong segera dikonfirmasi kepada kami untuk segera kami tindak lanjuti. Sementara Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal, Marwadi, mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti uang palsu. Ia menyebut jika dilihat sekilas uang palsu itu memang ada kemiripan sekitar 90%. Namun setelah diteliti dengan alat khusus, dari sisi warna tidak sesuai dengan standar Bank Indonesia dan diketahui uang palsu itu hasil cetak. Kita melakukan dengan 3 metode seperti yang Bapak ketahui, 3D, dilihat tidak badan kerawang, juga menggunakan alat. Jadi dari sisi warna memang itu tidak sesuai dengan standar, kurang cerah, dan ini memang hasil print. Kita print yang kemudian juga menggunakan sinar ultraviolet, juga terbukti palsu gitu ya. Dan benang pengaman juga tidak sesuai standar yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Jadi kami mengimbau kepada masyarakat apabila menemukan uang yang dicurigai palsu agar dapat menghubungi Bank Indonesia untuk meminta konfirmasinya apakah uang ini asli atau tidak. Saat ini kedua tersangka dikenakan pasal 36 ayat 2 dan 3 dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Brebes, Gus Padilla, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kriminal Sepekan pemirsa. Seorang karyawan koperasi warga Kecamatan Berati, Grobogan, Jawa Tengah menggelapkan sepeda motor milik perusahaan untuk modal judi online jenis slot.
Tersangka mengaku kecanduan judi dan sudah menghabiskan uang puluhan juta rupiah. Untuk tebus motor sendiri. Kamu dikasih Seorang karyawan koperasi berinisial H warga Kecamatan Brati, Grobogan mengaku kecanduan judi online sejak 2 bulan terakhir. Tersangka sudah menghabiskan uang sebanyak 30 juta rupiah bersama satu sepeda motor yang digadaikan, senilai 2 juta rupiah untuk modal judi. Waktu itu kan setoran tuh di kantor yang dikasih kan sudah selesai itu motor kan tambah pulang. Oke, bawa pulang. Terus? Ya malam itu saya gadaikan di 5 Bandungan. Dapat berapa? Baru ya kemarin baru 2 apa? 2 juta? 2 juta. 2 juta. Ya. Terus buat apa uangnya? Buat bermain judi. Judi mana, Bo? Slot. Slot. Ya. Kalau menang? Kalah. Ya. Kalau menang mau balikin itu nanti niatnya, ya. Ya. Kalah biro, Mas? Kalah berapa? Ya 30 juta. Iya, Mas. Berarti gajimu habis? Habis. Polisi yang menerima laporan korban langsung melakukan penangkapan bersama barang bukti sepeda motor yang digelapkan. Tersangka berikut barang bukti sudah dapat kami amankan. Barang itu berupa sepeda motor Supra X tahun 2020. Tersangka sendiri kami kenakan pasal 374 yaitu penggelapan dalam jabatan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ya. Untuk tersangka sendiri belum pernah dihukum atau belum residivis. Akibat perbuatannya, tersangka bakal dijerat dengan pasal 374 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun. Dari Grobogan, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, seorang wanita berhasil menggagalkan aksi penjamretan yang menimpa dirinya di Kota Semarang, Jawa Tengah usai melakukan perlawanan. Usai gagal mengambil kalung milik korban, pelaku langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor. Inilah rekaman CCTV saat Valentina Harjiwati melakukan perlawanan terhadap pelaku penjamretan di depan rumahnya di Jalan Arya Mukti, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Dari rekaman kamera CCTV, pelaku dengan mengendarai sepeda motor mendatangi korban yang saat itu berada di depan rumahnya hingga terjadi penjamretan. Menurut korban, awalnya pelaku datang menanyakan alamat. Tanpa menaruh curiga, korban pun keluar dari pintu pagar rumah untuk menunjukkan arah jalan yang ditanyakan. Pelaku langsung menarik kalung korban hingga terjadi tarik-menarik. Korban yang berusaha mempertahankan perhiasannya justru terjatuh hingga terseret sejauh 5 meter dan mengalami luka pada bagian tangan dan kaki. Ganisa mana begitu? Terus saya coba jawab dari pagar pintu itu sama si gondelan begitu. Ganisa sebelah sana masnya kebelah basen, ini kan Arya Mukti, saya bilang gitu. Terus udah gitu tak kasih arah, petunjuk arah gitu kan, ke sana. Dia muter motor gitu. Jadi arah ke timur, dia langsung ke barat. Arah ke barat. Jadi saya juga nggak merhatiin, yang penting dia itu tanya tak jawab gitu kan. Terus akhirnya dia muter, mana Bu? Minta ketegasan lagi. Otomatis saya kan selangkah maju lagi kan, dengan nunjukin arah itu ke sana. Nah saat itu dia pakai motor begini, tangan kirinya itu yang ngerangge, ini saya gitu kan. Nah karena saya sudah pegang ininya, saya berarti orang ini jahat, saya gitu kepikiran tuh, di nalar saya orang ini jahat. Akhirnya tangan saya refleksnya juga ke sini, karena saya pakai kalung gitu kan. Terus dia mau jalan ke sana, saya berusaha ngondeli awake. Tak rangkul gini, tak gondeli gini, tak arahkan minggir ke itu. Tembok. Ke tembok, ke pohon mangga itu sama belimbing itu. Supaya nanti kalau jatuh bareng dia itu bisa
tertahan gitu loh, orangnya nggak bablas gitu loh. Tapi karena dia juga pawaan gitu, licik gitu ya, akhirnya dia ngegas. Nah, gandulan saya ini melorot, saya ini 2 lutut ini kena polisi tidur, akhirnya jatuh, saya tengkurap gitu. Polisi mendapatkan laporan dari korban akan melakukan penyelidikan meski pelaku gagal mendapatkan perhiasan korban. Belum, jadi perhiasan masih di ibu, jadi belum berhasil diambil oleh pelaku. Terus untuk saat ini penanganan seperti apa, Bu? Kami sudah olah TKP, kemudian kami sudah mengumpulkan bukti-bukti, rekaman CCTV dan lain-lain. Saat ini sedang dalam penyelidikan. Polisi saat ini masih mengumpulkan sejumlah barang bukti, termasuk rekaman CCTV, dan memintai keterangan sejumlah saksi untuk mencari pelaku. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Kita ke Brebes, pemirsa. Tim Resmob Satreskrim Polres Brebes membekuk 2 tersangka pembacokan yang dipicu aksi saling tantang melalui media sosial antar sekelompok remaja. Inilah 2 tersangka yang dibekuk tim gabungan Resmob Satreskrim Polres Brebes dan unit Reskrim Polsek Tanjung. Keduanya yakni ER dan IF, warga Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Keduanya diburu karena diketahui sebagai tersangka pembacokan terhadap korbannya yakni SM 19 tahun, warga Kecamatan Bulakamba. Menurut polisi, aksi pembacokan berawal saat kedua kelompok remaja saling berpapasan di Jalan Desa Luwu Gede pada Sabtu dini hari lalu. Tersangka bersama kelompoknya melakukan pembacokan terhadap korban dengan senjata tajam. Sekelompok remaja, kelompok korban mengarah dari timur ke barat, kurang lebih 4 motor berjumlah sekitar 15-20 orang, 4-5 motor. Kemudian di perjalanan bertemu dengan kelompok si pelaku yang berjumlah 20 orang
dengan kendaraan kurang lebih 8-9 motor. Setelah itu kelompok korban kembali, kemudian dikejar oleh kelompok si pelaku sampai di TKP di Desa Luwung Gede, kemudian motor korban ditendang sehingga korban terjatuh dan dilakukan pembacokan oleh tersangka. Salah satu tersangka yakni ER menyebut pembacokan berawal dari aksi saling tantang melalui media sosial. Sementara senjata tajam yang digunakan diperoleh oleh pembelian melalui online. Lebih sedikit, kenapa kamu sampai tega mengeroyok mereka? Ya kan kejar-kejaran, Pak. Apa dia nantang duluan apa gimana? Ya sama-sama, Pak. Sama-sama? Ya. Kamu nggak kenal mereka? Enggak, Pak. Waktu itu janjiannya di mana, Mas? Gimana, Pak? Janjian untuk tawurannya? Iya, Pak. Sempat tawurannya? Iya, Pak. Melalui media sosial bukan? Iya, Pak. Ya. Awalnya gimana sampai mengajak tawuran itu awalnya gimana? Lewat media sosial? Temen tuh, Iya. janjian. Terus? Iya, saya mah diajak, Pak. Itu saling tantangnya di mana? Di sosial media, Pak. Di Instagram? Iya. Polisi telah mengamankan 4 senjata tajam guna penyelidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, kedua tersangka diancam 5 tahun penjara. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, terkait dengan kejadian mobil pameran yang menabrak pengunjung di sebuah mal di Kota Semarang, polisi menetapkan sales sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui tersangka tidak mahir dalam mengendarai mobil manual. Nah, jadi berdasarkan keterangan tersangka. Inilah detik-detik mobil pameran menabrak sejumlah pengunjung di Mall Kota Semarang. Dari rekaman CCTV berawal di saat sales mobil bernama Mukti Wibowo memanasi mobil di akhir jam tutup mall. Mobilnya dinaiki, Mukti pun tiba-tiba melaju dan hilang kendali dan berhenti setelah menabrak tiang dan merusak eskalator. Dalam kejadian ini 4 pengunjung terluka karena tertabrak mobil. Polisi telah menetapkan Mukti Wibowo sales mobil jadi tersangka dengan jeratan pasal kelalaian yang menyebabkan orang lain terluka. Di hadapan polisi, tersangka Mukti yang baru 6 bulan menjadi sales mobil mengaku jika dirinya tidak mahir dalam mengemudikan mobil manual. Pas aku pameran itu intinya saya kan awam untuk mobil manual itu, aku nggak tahu ya, masih alpha banget Mas Pak. Itu intinya saya mau nutup kaca itu sambil memanasi. Ya memang itu juga kelalaian saya. Belum jam tutup mall, belum warga-warga belum habis ya dari mall, dan saya udah manasin. Ya sebenarnya tidak pernah terjadi seperti itu. Ya waktu itu mungkin karena juga di pameran banyak juga pengunjung yang nyoba atau gimana. Mata-mati ya saya juga kurang paham, namun juga saya juga waktu itu ya ingin beres-beres lah, intinya seperti itu. Dari pelaku sekitar jam 21.45 hendak memanasi mobil yang sedang dipamerkan di Mall Paragon. Sebelum pelaku menyalakan mesin mobil, pelaku tidak mengecek dahulu posisi persneling mobil tersebut. Pelaku mengira sudah dalam keadaan aman. Pada saat menyalakan mobil, tiba-tiba mobil langsung melaju kencang ke arah depan. Selanjutnya pelaku panik berusaha menginjak rem, ternyata yang diinjak adalah pedal gas. Pada saat itu di depan mobil ada korban yang sedang mengantri membeli donat Jeko. Pada saat itu mobil yang dari pelaku menabrak korban hingga jatuh. Setelah menabrak korban, pelaku berusaha menginjak rem dan berusaha membanting setir, tetapi laju tidak bisa dikendalikan hingga berhenti menabrak eskalator mall. Peristiwa mobil pameran menabrak pengunjung di mall hingga kini masih dalam pengembangan polisi dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jaga diri dan selalu berhati-hati karena kapanpun kriminal bisa terjadi. Dari Hutan Kota Pati, saya Puji Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Saksikan terus Kriminal Sepekan setiap Sabtu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Selamat siang dan sampai jumpa.